Wah, mau makan ya? Iya, Makan apa? makan biskuit. Sudah tahu makanannya itu halal dan baik? Belum. Kalau belum, berarti kita harus belajar melihat apakah makanan yang kita konsumsi setiap hari sudah halal dan baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini ada banyak makanan yang disiapkan oleh Allah untuk seluruh makhluknya, termasuk manusia. Ada yang berupa sayur-sayuran, buah-buahan, hewan, semuanya bisa dikonsumsi oleh manusia. Akan tetapi, ada batasan bagi manusia dalam mengkonsumsi makanan. Ada makanan-makanan yang memang baik untuk dimakan, ada makanan-makanan yang tidak baik untuk dimakan, meskipun makanan yang tidak baik itu sebenarnya bisa dimakan. Nah, perhatikan. Di sini ada disajikan ada kurma, ada biskuit, ada yogurt, telur, dan jus jeruk. Ini semua adalah makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Tapi ada manusia yang berusia tertentu yang tidak diperbolehkan untuk memakan makanan ini. Contoh, adik bayi yang berusia di bawah 6 bulan, maka belum diperkenankan untuk memakan kurma secara langsung, biskuit secara langsung, telur, jus jeruk secara langsung. Mengapa? Karena adik bayi yang berusia 6 bulan hanya membutuhkan ASI, air susu ibu. Untuk makanan yang lainnya, pencernaannya belum siap untuk menerima. Oleh karena itu, tidak diperkenankan untuk makan makanan ini secara langsung. Maka makanan ini tergolong makanan yang halal, tapi tidak baik untuk adik bayi. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan. Ada juga orang-orang yang pada usia tertentu itu tidak diperkenankan untuk makan makanan tertentu, atau karena faktor tertentu maka dia tidak diperbolehkan untuk makan makanan tertentu, meskipun makanan itu tergolong makanan yang halal dan baik. Contoh, daging kambing. Daging kambing itu makanan yang halal, juga baik. Tetapi untuk orang yang memiliki sakit darah tinggi, maka daging kambing ini makanan yang halal, tapi tidak thayyib untuk orang tersebut. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai manusia, meskipun kita dikaruniai oleh Allah kesempatan untuk memakan semua makanan, tapi tetap kita harus menggunakan koridor Al-Quran untuk memilah dan memilih makanan yang akan kita konsumsi, agar tubuh ini bisa menerima makanan tersebut dengan baik dan dapat dicerna dengan baik dan membawa kesehatan untuk kehidupan kita dan tubuh kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ayat yang baru saja dibaca adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Janganlah kalian mengikuti perilaku syaitan,
Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Perhatikan anak-anak, dalam mencari makanan yang baik untuk tubuh kita, Al-Quran memberikan batasannya. Makanan apa yang boleh dimakan oleh manusia? Makanan yang boleh dimakan adalah disebutkan tadi yang halal lagi baik. Nah, makanan yang halal itu tuntunannya ada dalam Al-Quran. Semua makanan pada dasarnya adalah halal. Dan yang baik, maka semua makanan pada dasarnya yang baik. Tapi untuk orang tertentu ada makanan yang tergolong tidak baik, meskipun secara zatnya makanan tersebut adalah makanan yang halal. Seperti di awal tadi sudah dicontohkan, misalnya adik bayi yang berusia 6 bulan, maka tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang masih kasar, yang rasanya tajam, ya, karena kebutuhannya hanya mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Atau untuk orang tertentu yang memiliki sakit tertentu sehingga tidak diperbolehkan untuk makan makanan tertentu. Seperti tadi yang dicontohkan, orang yang memiliki darah tinggi maka tidak diperkenankan makan daging kambing, meskipun sebenarnya daging kambing itu halal bagi dia, tapi tidak thayyib, tidak baik untuk orang yang memiliki darah tinggi. Nah, ini tadi pembahasan kita tentang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, tentang makanan-makanan yang halal lagi baik untuk dikonsumsi kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai hamba. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua? Kita sudah mempunyai mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bersilaturahmi, hingga nikmat yang paling tinggi yaitu nikmat iman dan Islam. Seringkali kita lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun dengan kasih dan sayangnya kepada kita, Allah tidak pernah mencabut segala nikmat yang diberikan kepada kita. Bahkan kalau kita menelaah secara seksama, tidak ada satu detik pun yang terlepas dari nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Sangat penting bagi kita bagaimana mengedepankan rasa syukur dalam kehidupan kita ketimbang banyak mengeluh. Karena dibanding dengan masalah yang kita punya, niscaya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar. Maka hendaklah apapun yang terjadi, kita senantiasa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yang pertama, kita dengan cara menjaga dan menggunakan sebaik-baiknya. Menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita dan menggunakan dengan sebaik-baiknya merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Karena dengan kita menjaga dan menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita telah menjalankan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka dari itu, janganlah di antara kita semua menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan, terlebih kita menggunakannya kepada hal yang tidak diridhoi Allah. Yang kedua adalah meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan tersebut datangnya hanya dari Allah semata. Hal ini menjadi penopang keimanan kita kepada Allah, karena tidak sedikit ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan yang mana nikmat tersebut Allah pelantarkan kepada makhluknya, kita seringkali lebih cenderung bersyukur kepada makhluknya dan lupa kepada Allah sebagai hakikat pemberi nikmat yang jelas. Nikmat tersebut hakikatnya adalah pemberian dari Allah, bukan dari orang lain. Maka dari itu perlu kita perbaiki dan benahi dengan meyakini segala bentuk kenikmatan yang kita dapatkan itu berasal dari Allah, dengan senantiasa menambah keimanan kita.
Bagaimana kita bersyukur? Ciri-ciri orang yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah, yang pertama adalah beriman, karena syukur adalah cara menunjukkan bahwa adanya nikmat Allah pada diri kita. Orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa husnuzon kepada Allah dan merupakan orang yang tahu diri bahwa dirinya tidaklah terlepas dari segala kenikmatan yang diberikan kepadanya. Dalam mensyukuri nikmat itu antara lain ada dengan cara lisan mengucapkan Alhamdulillah, seraya dia dalam hatinya betapa maha kasih dan maha kasih sayangnya Allah. Sedangkan bersyukur dalam bentuk perilaku adalah memperlakukan nikmat yang sesuai dengan kehendak Allah, sang pemberi nikmat. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita lebih bahagia. Bagaimana caranya kita bersyukur? Menurut Imam Ghazali menyebutkan bahwa syukur itu tersusun dari 3 hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, dan yang ketiga adalah hal atau keadaan. Dari ketiganya itu, ilmu adalah dengan menyadari bahwa kenikmatan yang diterimanya itu semata-mata dari Allah. Dalam hal keadaan atau keadaan, menyatakan kegembiraan karena memperoleh kenikmatan. Kalau amal atau perbuatan itu menunaikan sesuatu yang sudah pasti menjadi tujuan serta yang dicintai oleh Allah yang memberi kenikmatan itu untuk dilaksanakan. Jadi Imam Ghazali menyebutkan syukur itu tersusun dari 3 hal. Ada ilmu, ada keadaan, dan perbuatan, saling melengkapi. Faktanya di sini dalam menikmati diberikan syukur kepada Allah, ada nikmat yang diberikan melebihi nikmat yang lainnya, nikmat iman dan Islam. Di sini ada satu gambar, ada perbedaan antara junk food versus health food. Pasti kalian tahu apa itu junk food versus health food. Di sini junk food faktanya, junk food adalah makanan-makanan yang bisa membuat anak-anak itu bisa sakit kalau berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan, dipaksakan. Contohnya adalah kita makan makanan yang pedas, pasti pada saatnya perut kita akan merasa mules dan lain sebagainya. Tapi kalian pasti suka dengan makanan pedas, padahal faktanya makanan itu bisa membuat orang tidak sehat. Padahal di situ di sebelahnya ada health food, di situ makanan sehat, ada nasi, susu, roti, sayur-sayuran, daging, dan tempe. Kebanyakan orang-orang lebih suka makanan yang tidak kurang bermanfaat. Contohnya adalah cilok. Ada cilok, ada bakso, pedas, tapi kalian tidak suka namanya sayur-sayuran. Akan berakibat bahwa nanti menimbulkan pola makannya akan menimbulkan rasa nikmat syukur kalian terhadap Allah itu berkurang. Padahal pola hidup sehat itu merupakan pola kebiasaan hidup yang berpegang pada prinsip menjaga kesehatan. Kalian sudah membayangkan prinsip hidup sehat itu adalah menjaga kesehatan, tapi kalian tidak pernah menjaga kesehatan dengan makan junk food. Terus makanan tidak baik, ada makanan kalian makannya seharusnya 3 kali sehari tapi hanya 2 kali, itu pun langsung makanan yang pedas. Itu menimbulkan rasa syukur kalian berkurang terhadap Allah, padahal Allah sudah memberikan makanan-makanan yang sehat. Bahkan pola hidup sehat itu ada pola makan, ada pola menjaga kesehatan pribadi, istirahat yang cukup, dan aktif berolahraga. Apakah kalian sekarang sering berolahraga? Apakah kalian bisa menjaga makanan dengan seimbang, mengonsumsi makanan berserat tinggi, sayur dan buah-buahan? Bisa kita bayangkan kalau kalian tidak pernah memakan atau mengkonsumsi makanan berserat tinggi sayuran, berarti kalian tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Kalian tidak pernah mengonsumsi susu atau produk dari susu setiap hari, tetapi kalian memakan makanan yang tidak sehat. Apakah kalian bisa membayangkan kalian tidak pernah minum air putih 1,5 sampai 2 liter per hari? Apakah kalian sudah mempraktekkan itu, sudah mengatur makanan tersebut dengan standar itu?
Akibatnya, kalaupun nanti akibatnya adalah yang pertama, kalau kalian makan makanan yang sehat, pola hidupnya yang sehat, itu akan seperti gambar yang sudah saya paparkan. Itu ada gambar 1, kalian bisa berolahraga, bisa rekreasi kemanapun, bisa berkumpul dengan keluarga. Itu adalah rasa syukur terhadap nikmat Allah, karena Allah sudah memberikan batasan-batasan makanan yang baik dan tidak baik itu seperti apa. Ada di sini, di sebelahnya ada gambar 2, itu posisinya adalah di rumah sakit. Pada waktu itu dia sakit karena tidak menerapkan hidup sehat. Jadi sebaiknya kalian bisa membedakan makanan yang baik tetapi dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu, rasa syukur kita adalah memakan makanan yang baik dan halal dan bagus dan sesuai dengan kebutuhan. Apakah kalian nanti pada waktu kalian sakit itu bisa membayangkan, oh saya kurang bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, padahal saya itu kan seharusnya bisa makan makanan yang baik tetapi saya makan makanan yang pedas dan lain sebagainya. Orang dapat menjalankan perilaku hidup sehat itu pasti akan bersyukur atas pemberian nikmat tersebut. Kalau orang tidak melakukan pola hidup yang sehat, berarti mereka tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Rasa syukur dapat berwujud doa yang dipanjatkan pada Allah, ataupun dapat berwujud membagi rezeki kepada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mata Tiara Putri, guru IPA SMP Muhammadiyah 1 Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat aditif pada makanan dan dampak terhadap kesehatan. Tahu nggak sih fungsi makanan itu apa? Fungsi makanan pada tubuh kita itu yang pertama untuk memperoleh energi, yang kedua untuk pertumbuhan sel baru, yang ketiga menggantikan sel-sel yang rusak, yang keempat penunjang dan pengatur proses dalam tubuh. Tahu nggak sih zat aditif ada di makananmu? Apa sih dampak dari zat aditif untuk kesehatan? Bagaimana solusinya? Nah, di sini ada beberapa jenis makanan ringan yang mengandung zat aditif. Contohnya, Oki jelly drink. Yang kedua, Ups makanan ringan atau biskuit. Yang ketiga, Indomie goreng, makanan siap saji. Yang keempat, kecap bango, bumbu dalam botol, Kopiko, permen. Nah, di situ ada beberapa kandungan zat aditif pada makanan ringan. Jenis zat aditif ada 4. Zat aditif pewarna, zat aditif pengawet, zat aditif pemanis, dan zat aditif penyedap. Zat aditif pewarna dibagi menjadi 2, pewarna alami dan pewarna sintesis. Pengawet dibagi menjadi 2, pengawet alami dan pengawet buatan. Pemanis dibagi menjadi 2, pemanis alami dan pemanis buatan. Penyedap ada penyedap alami dan penyedap sintesis. Dampak zat aditif bagi kesehatan atau bagi tubuh kita ini adalah kebutuhan gizi pada tubuh kita paling utama. Jika kita mengkonsumsi makanan yang bagus, maka kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi, dan sebaliknya, jika makanan yang kita makan tidak berguna bagi tubuh kita, bahkan mengakibatkan efek penyakit, maka kebutuhan gizi untuk tubuh kita ini tidak akan terpenuhi. Solusi untuk menghindari zat aditif ini adalah
kita perlu berhati-hati dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi, serta meminimalkan dalam mengkonsumsi makanan, terutama makanan bagi keluarga, anak-anak, maupun saudara kita. Jadi, kita harus memilah makanan yang bergizi dan yang tidak. Dan kita harus menjauhi makanan yang tidak bergizi, karena ini akan merusak pertumbuhan kita, akan merusak kesehatan kita. Dan di sini ada soal yang pertama, sebutkan masing-masing 2 contoh zat aditif, pewarna, pengawet, pemanis, dan penyedap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.